Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat para pecinta dakwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistiqomahan yang sangat luar biasa. Bayangkan saja kaum muslimin kaum muslimat ketika majikannya menyeretnya tanpa baju di padang pasir yang begitu panas agar Bilal bin Rabah keluar daripada Islam, tapi Bilal bin Rabah tidak ada sedikit pun takut dan gentar dengan hukuman yang diberikan oleh majikan kepadanya. Yang keluar daripada mulutnya adalah ahad, 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 Allah, 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 sehingga dia tidak mau walaupun dengan hukuman yang seberat apapun, dia tidak mau keluar daripada Islam. Sekali masuk Islam, dia tetap istiqamah dengan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan keislamannya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan rasa gentar di dalam hati mereka. Ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa usaha kita? Apa kiatnya agar kita selalu istiqamah di dalam Islam? Berikut ada 6 agar kita tetap istiqamah di dalam keimanan dan keislaman kita. Kiat yang pertama adalah memahami kalimat syahadat dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dengan memahamkan kalimat sabit, maka itulah yang meneguhkan hati kita, pendirian kita, sehingga kita dapat istiqamah sampai akhir hayat kita di dalam keimanan dan keislaman. Adapun yang kedua, kiat yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan Al-Quran di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita tetap istiqamah dalam iman, tetap istiqamah dalam Islam. Surah An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi." Al-Quran itu, kata Allah, diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Jibril, liyusabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan, memperkokoh orang-orang, hati orang-orang yang beriman, wa huda wa busra, serta Al-Quran itu menjadi huda, petunjuk, wa busra, kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Maka dengan menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran dalam kehidupan, bisa menjadikan hati kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat yang ketiga adalah al-iltizam, konsekuen dalam beramal. Hari ini kita beramal banyak, besok kita juga harus beramal banyak. Hari ini kita beramal sedikit, besok juga kita tidak terputus amal kita. Artinya continue. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ahabbul a'mal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang secara terus-menerus dilakukan seseorang walaupun dia sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang sedikit yang terus-menerus konsekuen, maka ini juga dapat menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah membaca kisah-kisah orang yang soleh
sehingga mereka dijadikan panutan uswah di dalam istiqamahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 11. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kepadamu kisah-kisah daripada rasul-rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yusabbitu bihi fuadak, untuk menjadikan hati kita lapang, untuk menjadikan hati kita istiqamah dengan perjuangan rasul-rasul yang telah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Itulah yang kita baca, kisah Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisahnya Bilal, kisahnya orang-orang yang soleh yang mereka pernah istiqamah, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia istiqamahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Haqiqatul Iltizam karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jabrut mengatakan bahwa sunnah sekecil apapun, bahkan senyum sunnah Nabi sekecil apapun, bisa menjadikan kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan sunnah, karena sunnah yang sekecil apapun dia dapat menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keenam, yang terakhir adalah senantiasa menuntut ilmu agar tidak terjebak kepada amaliyah yang tidak ada tuntunan syariatnya di dalam Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kepada liang lahat. Maka sering saya katakan kepada mahasiswa saya, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Apa maksudnya Ustaz? Kalau kita berilmu amaliyah diamalkan, kalau kita beramal ilmiah, amal kita sesuai dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua hadirin hadirat bisa istiqamah kita sampai akhir hayat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.